Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang saya cintai dan saya banggakan, malam ini kita kembali bertemu dan bersua dalam bincang-bincang kita terkait seputar dunia narkoba atau dunia nafza. Bersama kita malam ini hadir tokoh masyarakat kita, alim ulama kita, Provinsi Riau, Bapak Dr. Saidul Amin. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Dokter yang telah bisa hadir di tempat kami. Ini studio kami, podcast Rumah Rehab TB1. Di mana di sini kami dengan kawan-kawan sudah melaksanakan program membantu masyarakat kita yang sudah menjadi korban penyalahgunaan zat yang memang dilarang baik secara pemerintah maupun agama. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir di setiap desa, setiap kita turun, tidak ada desa yang mengatakan tidak ada narkoba. Semuanya kena. Maka kami ingin dalam kesempatan ini kita bincang-bincang, mungkin dari sisi selaku ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah juga boleh, atau selaku Basnas juga boleh, untuk memberikan pandangan terkait bagaimana kira-kira tentang narkoba ini, apa solusi terbaik kira-kira Pak Dokter. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masalah narkoba ini kan sudah menjadi common enemy. Dia adalah musuh kita bersama. Ada yang menyatakan narkoba ini kenakalan biasa akibat kesalahan remaja yang salah memilih kawan, salah memilih lingkungan, akhirnya jatuh ke dalam lembah narkoba yang tidak tahu di mana penghujungnya. Bagi saya mungkin itu betul. Tapi kalau bicara masalah narkoba, kita harus bicara secara global. Di Malaysia, orang sudah mulai berpikir jauh tentang narkoba. Kenapa? Yang banyak menjadi pencandu narkoba itu justru orang Melayu. Sebagian kawan-kawan di sana berpikir ini bukan sekedar penyakit masyarakat pekat, tapi ini ada semacam grand design untuk melumpuhkan masa depan orang Melayu di Malaysia, sehingga generasi muda Melayu dibenamkan dengan narkoba. Kalau dia sudah larut dengan narkoba, dia kehilangan masa lalu dan dia tidak punya masa depan lagi. Pertanyaannya, apakah grand design yang dilakukan oleh musuh-musuh umat dan musuh-musuh bangsa itu tidak berlaku di Indonesia? Apakah kasus narkoba, penjualan narkoba yang demikian masifnya, itu hanya sekedar bisnis? Tapi atau ada grand design, unsur-unsur asing yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, dan itu dimulai dengan cara membenamkan mereka ke dalam lembah narkoba. Kalau anak-anak muda kita sudah menjadi pencandu narkoba, khususnya anak-anak muda kita yang beragama Islam, bagaimana masa depan bangsa, negara, dan agama di masa yang akan datang? Jadi melihat narkoba tidak lagi melihat sebagai penyakit masyarakat, tapi tidak mustahil ini merupakan grand design dari kelompok-kelompok tertentu di luar yang ingin membuat bangsa kita ini hancur lebur. Dalam Islam, narkoba ini bahayanya merusak semua maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada 5 yang kita ketahui kan. Ada hifdzuddin, memelihara agama. Ada hifdzun nafs, memelihara jiwa. Ada hifdzul mal, memelihara harta. Ada hifdzun nasal, memelihara keturunan. Dan ada hifdzul akal,
memelihara akal. Narkoba itu tidak merusak satu, tapi menghancurkan kelima-limanya. Oke. Satu pertanyaan. Mana yang lebih bahaya? Corona atau narkoba? Ya pasti narkoba. Pasti narkoba. Orang yang mati karena corona itu kalau kita bikin sekarang di dunia hampir mungkin sekarang di dunia mungkin sekitar 9 sampai 10 juta. Yang mati baru 400 ribuan ya. Yang mati itu. Tapi yang mati karena narkoba itu jauh lebih banyak. Bukan sekedar mati secara tubuh, tapi yang mati secara jiwa itu jauh lebih banyak dari yang mati secara tubuh. Pertanyaan kedua, ketika narkoba lebih bahaya daripada corona, tapi kenapa penanganannya terbalik? Justru lebih serius corona ditimbang narkoba? Itu mungkin harus ditanyakan kepada decision maker, pemerintah. Tapi kita sama-sama berharap pemerintah kita juga pasti punya kepedulian untuk masa depan negara ini. Mau kita bawa kemana bangsa ini? Seharusnya kalau kita bisa serius menangani corona, seserius itu pula lah kita menangani narkoba. Okay. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, maka paling tidak kita bisa mengurangi sampai kepada level the acceptable one. Okay. Pesan terakhir dari Pak Dokter untuk para netizen, pesan terhadap bahaya narkoba ini bagi kehidupan. Kepada para netizen, jangan mengorbankan diri, tapi berkorbanlah untuk agama, bangsa, dan negara. Sebab masa depan bangsa kita, agama kita ada di tangan adik-adik semua. Jadilah problem solver, jangan menjadi problem maker. Oke, terima kasih Pak Dokter, Pak Buya kami, netizen yang kami muliakan. Demikian bincang-bincang singkat kita terkait narkoba dan bagaimana perspektif daripada Islam dan bagaimana ketahanan dan kelangsungan hidup negara ini juga tergantung daripada niat kita bersama, bagaimana kita bisa menyikapi keseriusan bahaya narkoba ini dalam sendi-sendi kehidupan kita. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.